Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 MTS Nurul Falah. Semoga kalian tetap sehat selalu dan terus bisa mengikuti PJJ untuk semester genap, terutama untuk mata pelajaran akidah akhlak. Baik, kita masih melanjutkan materi yang kemarin tentang al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul Allah. Sudah kita ceritakan tentang siapa itu rasul, siapa itu nabi, apa tugas-tugasnya, berapa nabi yang wajib kita ketahui. Setelah kita mengetahui 25 nabi dan rasul, kemudian ada yang disebut dengan ulul azmi, kita sekarang akan membahas satu persatu kisah tentang nabi-nabi yang wajib kita ketahui. Ya, lagi sama-sama kita hafalkan lagi tentang nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu ada 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam termasuk manusia yang pertama yang Allah turunkan ke dunia ini. Allah ciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah nenek dari semua manusia. Setelah diciptakan malaikat yang berasal dari cahaya, kemudian jin, setan dari api, dan menciptakan manusia dari tanah. Penciptaan Adam itu menjadi kontroversi sebab Allah merintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Bagian ayatnya berbunyi fasajadu ila iblis, bersujudlah semuanya kepada Nabi Adam kecuali iblis. Sedangkan iblis ketika itu memang sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, hanya iblis dan setan saja yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Setelah penolakan iblis untuk menghormati dan bersujud, dilarang untuk tetap tinggal di surga, iblis tidak mampu menolak kuasa Allah. Akhirnya iblis juga turun dari surga. Tapi iblis mengajukan satu permintaan. Sebelum dia diturunkan oleh Allah dari surga, kita turunkan. Sebab pada waktu itu yang ada di surga ya semuanya, setan ada, jin, iblis, manusia, ya, malaikat, semuanya ada di surga. Iblis menolak, tapi ia minta pengajuan permintaan untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam sampai kapanpun. Harapannya apa? Agar Nabi Adam juga sama dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Setelah memang beberapa lama hidup di surga, kemudian Allah menciptakan wanita yang bernama Hawa yang dijodohkan sebagai istri dari Nabi Adam alaihissalam. Mereka bebas menghuni surga, melakukan apa saja kecuali makan buah khuldi. Sebagaimana janji iblis, ya, Adam dan Hawa akhirnya memang terjebak rayuan iblis. Iya, kenapa kau tidak memanfaatkan yang ada di surga? Kan semuanya bebas. Padahal ada satu larangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah khuldi. Dalam riwayat itu Nabi Adam diturunkan ke bumi dan berada di daerah Hindustan, sementara Hawa ada di daerah Jeddah.
Setelah bertahun-tahun berpisah, mereka dipertemukannya di Muzdalifah. Awal mula Nabi Adam menghuni bumi pada hari Jumat, dan pada hari Jumat pula beliau wafat. Ini kisah singkat dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang paling awal dalam membaca dan menulis adalah Idris. Selain mahir dalam membaca, menulis dengan kolam, beliau juga ahli dalam ilmu perbintangan, ilmu hitung. Karena beliau pandai menjahit, menggunting pakaian, rancak untuk kuda. Beliau adalah nabi yang pertama kali memerangi orang-orang kafir kepada Allah. Nabi Idris kemudian diberi gelar Asdaul Usud, yang artinya harimau, karena ia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sebagai orang yang soleh, orang yang sabar, sehingga Allah meninggikan derajatnya. Sehingga kita mengetahui bahwa Allah juga menyayangi pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar, dan membenci orang yang durhaka kepadanya. Jadi harusnya kita sudah bisa memberi pelajaran dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Harus menjadi orang yang penyabar, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh, orang yang selalu menyayangi pada manusia, rajin silaturahim dan sebagainya. Ini juga diajarkan. Dan kita akan mengambil hikmahnya dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kita sudah paham mungkin ya, karena kita sudah sering mendengar ketika kita masih di SD cerita atau masih di MI tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sebagai nabi yang taat, beliau merupakan keturunan dari Nabi Adam yang ke-10. Tugas utamanya adalah menyerukan kebenaran ajaran Allah dari penduduk Armenia. Tetapi banyak dari kaumnya yang menolak ajarannya, termasuk keluarganya sendiri. Nabi Nuh menyampaikan ketauhidan pada kaumnya ketika usianya 40 tahun. Sedangkan usia beliau ini mencapai 950 tahun. Ya kalau sekarang nggak ada yang usia seperti itu. Ratakan 40, 50, 60. Tinggal berapa tahun usia Nabi kan 60 berapa, 62 ya. Kalau dihitung-hitung ya saya juga tinggal sisanya. Ya mudah-mudahan saya juga berdoa dan saya panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga sama seperti itu. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan usia ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Allah merintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Karena apa? Umatnya pada waktu itu memang sulit ya untuk beriman kepada Allah. Bahkan tadi diceritakan keluarganya sendiri tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Ketika sedang mengerjakan kapal bersama pengikutnya yang beriman, malah dia diejek, dihina, terlontar itu semua dari kaumnya. Tapi Nabi Nuh, apa jawab Nabi Nuh? Ya dengan sabar. Ya dia menahan ejekan dan teror yang dilakukan oleh kaumnya. Yang buat apaan itu, buat kapal dan sebagainya. Ya kalau namanya musibah, musibah aja, mati aja. Ya udah seperti itu. Ejek semuanya ya. Akhirnya selesai sudah kapal dibuat. Setelah menyelesaikan pembuatan kapal, turunlah hujan. Sertai dengan badai topan yang deras. Selain itu dari tanah muncul semburan air yang deras sekali. Air semakin lama semakin banyak sehingga bumi tampak seperti lautan yang luas. Kaum Nabi Nuh banyak yang mati tenggelam oleh banjir. Karena banjir bukan ya, kalau sekarang bilangnya banjir bandang lah. Yang baru-baru ini kemarin di puncak malah ya, di Gunung Mas terjadi. Sekarang ini bencana banjir ya, termasuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan
runtuhnya kapal Sriwijaya, kemudian banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi, tanah longsor di Sumedang, banjir bandang di Puncak, belum di daerah-daerah lain di Indonesia yang sekarang ini terjadi musibah. Ditambah lagi belum selesai ya, kita menghadapi penyakit corona ini. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya singkat cerita selesai sudah kapal perahu itu, dan menyelesaikannya tadi terjadi hujan deras, ombak yang begitu kencang, air muncul dari dasar tanah, dan akhirnya semuanya tergerus oleh banjir. Tapi yang mengikuti Nabi Adam di perahu semuanya selamat. Kaum Nabi Nuh banyak yang mati tenggelam, tertelan banjir yang setai badai, termasuk istrinya, anak Nabi Nuh yang kita kenal dengan nama Kan'an, juga tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, padahal sudah diajak oleh Nabi, sudah berusaha ya Nabi Nuh untuk mengajak keluarganya supaya ikut naik kapal yang dikatakannya akan selamat kalau naik kapal. Tapi apa yang dikatakanlah malah mengejek, aku akan lari ke atas gunung, aku akan naik kemana atas ketinggian dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun bisa. Ya, jadi akhirnya Nabi Nuh pengikutnya beriman, mereka selamat. Selain Nabi Nuh, para pengikutnya dalam perahu disiapkan bekalan. Ada beberapa binatang yang sengaja dinaikkan, misalnya burung, dan mereka masing-masing berpasangan jantan dengan betina. Di perahu berjalan menurut kendali Allah, sehingga orang-orang yang beriman selamat dari azab Allah. Hanya orang-orang yang beriman pada Allah, orang yang sebaliknya yang tidak beriman kepada Allah, itu yang menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan baru 3 kisah Nabi saja ini sudah kita dapat pelajaran. Nanti kita ambil garis besarnya sajalah. Kalau semua ceritakan, wah ini materi ini cukup panjang. Dan nanti kita lanjutkan mungkin yang lebih utama saja. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat pada materi pada kali ini. Dan untuk tugas ini kamu buat saja ya kisah atau cerita tentang Nabi. Satu siswa ini 2 Nabi ya. Atau mungkin ada yang bertanya, Pak, nanti kalau saya sama ya nggak apa-apa, yang penting kamu sekarang nggak usah makin nanya teman kamu tulis aja 2 kisah Nabi, nanti dikirimkan langsung ke WA saya ya. Dan saya juga tunggu sampai hari Senin ya terakhir. Kalau lewat dari hari Senin, saya anggap kalian tidak mengerjakan tugas saya. Ini saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.